Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Rahmiati, NIM 12050126068 dari jurusan Teknik Informatika UIN Suskaryau, kelas 3H pada mata kuliah Basis Data. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan subquery yang diintegrasikan dengan fungsi group by, dan having. Nah, di sini saya menggunakan user atau skema yang sudah ada, yaitu jual beli, dengan tabelnya itu ada 8, customer, barang, transaksi jual, detail barang jual, supplier, sales, transaksi beli, dan detail barang beli. Nah, subquery itu merupakan pernyataan select yang tertanam di klausa pernyataan select lainnya. Subquery dapat berjalan satu kali sebelum query utama. Hasil subquery digunakan oleh query utama atau outer. Nah, subquery tersebut dapat diposisikan di sejumlah klausa SQL termasuk klausa where, klausa having, dan klausa from. Jadi, pada subquery ini dia ada dua tipe. Yang pertama subquery satu baris, dan yang kedua yaitu subquery beberapa baris. Kita coba select di nama, harga dari tabel barang, dan kita buat kondisi di mana harga satuannya itu lebih besar dari 54.000. Nah, di sini ada dua data, yaitu barang 2 dan barang 3. Nah, ini merupakan contoh sederhana yang langsung kita ketahui perbandingannya. Harga satuan lebih besar dari 54.000. Nah, pada subquery, misalnya kasusnya kita ingin mengetahui harga satuan yang lebih besar dari barang 2, sedangkan kita tidak mengetahui harga satuan dari barang 2 tersebut. Jadi, solusinya kita menggunakan subquery. Caranya, nah, ini kita ganti menjadi subquery. Berarti select harga dari tabel barang, di mana namanya itu barang 2. Nah, yang keluar yaitu barang 3 dengan harga satuannya itu 75.000. Jadi yang diselesaikan terlebih dahulu yaitu subquery-nya, baru kemudian dibandingkan dengan query utamanya. Nah, coba kita lihat hasil dari subquery-nya. Nah, 65.000. Jadi logikanya pasti harga satuan lebih besar dari 65.000, yaitu barang 3 dengan harga 75.000. Kemudian kita gunakan operator AND. Dari tabel transaksi jual, di mana yang pertama tanggal, query yang pertama yaitu select tanggal from transaksi, di mana ID customer-nya 04 dan ID customer kedua select ID customer dari tabel customer, di mana namanya misalnya Budi. Nah, jadi yang keluar itu yaitu
tanggalnya 25 Oktober 2021 dan ID customer-nya kode 005. Kita lihat yang pertama 04. Nah, ini pada subquery yang pertama itu menghasilkan data 25 Oktober 2021. Jadi subquery itu dia harus menghasilkan satu data pada subquery yang per baris. Kemudian Budi. Nah, ID customer-nya kode 005. Nah, kemudian yang kedua yaitu fungsi grup di subquery. Ada mencari rata-rata, maksimum, minimum, dan lain-lain. Nah, coba misalnya select ID barang. Dari tabel barang, mana harga satuannya itu misalnya lebih kecil, subquery-nya select. Nah, kita gunakan fungsi grupnya misalnya mencari rata-rata dari harga satuan tabel barang. Nah, kita lihat hasil dari subquery-nya berapa. Rata-rata dari harga satuan dari tabel barang itu 40.250. Jadi, harga satuan yang lebih kecil dari 40.000 itu ada barang 4 sampai barang 8. Dengan masing-masing harganya itu lebih kecil dari 40.250. Misalnya, coba kita cari yang maksimum. Nah, nilai maksimum dari harga satuan dari tabel barang itu 75.000. Jadi, tadi kan yang ditanya itu harga satuan yang lebih kecil dari subquery-nya. Subquery-nya tadi itu 75.000, berarti logikanya harga satuan yang lebih kecil dari 75.000. Misalnya, coba kita contohkan lagi yang minimum. Nah, harga nilai minimumnya itu berapa? Itu 15.000. Jadi, harga satuan yang lebih besar dari 15.000 itu ada berapa? 7. Ada barang 1, barang 2, barang 3, barang 4, sampai barang 8. Nah, kemudian subquery di dalam klausa having. Jadi, subquery juga dapat diletakkan di klausa having. Nah, ingat bahwa klausa having itu mirip dengan klausa where, kecuali bahwa klausa having itu digunakan untuk membatasi grup dan selalu menyertakan fungsi grup seperti min, max, atau rata-rata. Nah, karena klausa having itu dia selalu menyertakan fungsi grup, subquery hampir selalu menyertakan fungsi grup juga. Nah, misalnya kita lihat contoh, misalnya ID barang, nilai minimum dari harga satuan,
dari tabel barang, kemudian group by di barang. Nah, gunakan having min harga satuan yang lebih kecil dari subquery-nya. Yang kita buat subquery-nya itu select dari tabel barang, dimana misalnya nama barangnya itu barang 7. Nah, jadi ada barang 4, barang 5, 6, 8. Nah, coba kita lihat hasil dari subquery itu. Nah, minimum dari harga satuannya 40.000. Jadi berarti minimum dari harga satuan itu yang lebih kecil dari 40.000. Ada 20.000, 35.000, 15.000, dan 18.000. Coba misalnya maksimum. Nah, kita lihat subquery-nya itu hasilnya 40.000. Jadi nilai yang maksimal atau maksimum dari harga satuannya itu lebih kecil dari 40.000. Itu ada 20.000, 35.000, 15.000, dan 18.000. Coba misalnya kita ganti. Nah, kan berbeda. Misalnya tadi minimumnya nilai maksimum dari harga satuan dari tabel barang, di mana nama barangnya itu barang 7, kemudian diseleksi terlebih dahulu. Nah, hasilnya itu baru kemudian diseleksi atau diselesaikan dari query utamanya dengan mencari maksimum dari harga satuannya itu lebih besar dari hasil subquery dengan nama barang 7. Coba kemudian kita gunakan rata-rata. Jadi di sini ada, coba kita lihat rata-rata dari subquery yang kita coba. Hasilnya itu 40.000. Coba kita ganti nama barangnya. Misalnya barang 5. Nah, kemudian coba kita lihat hasil dari subquery rata-rata barang 5 itu 35.000. Jadi logikanya rata-rata dari harga satuan itu harus lebih kecil dari 35.000. Jadi ada barang 4, barang 6, dan barang 8 dengan harga satuan 20.000, 15.000, dan 18.000. Nah, coba kita cek misalnya rata-rata dari harga satuan dari tabel barang itu berapa. Select. Nah, rata-rata dari harga satuan dari tabel barang itu 40.250. Nah, selanjutnya yaitu subquery beberapa baris. Jadi pada subquery itu dia menghasilkan misalnya itu lebih dari satu nilai, itu disebut dengan subquery beberapa baris. Nah, di sini kita menggunakan operator beberapa baris, yaitu in, any,
dan all. Nah, yang pertama yaitu operator in. Ini digunakan di dalam query outer biasa, yaitu clause where. Nah, untuk memilih baris tersebut yang menggunakan in dalam daftar nilai yang dihasilkan dari query inner. Nah, misalnya contohnya itu, nah, jadi di sini maksudnya itu di sini kita menggunakan operator in, yang mana subquery-nya ini menghasilkan data beberapa baris. Coba kita buktikan. Nah, dia ada yang memiliki total 200.000 itu ada jual 2021 10 25 005 009 dan 010. Jadi ada 3 baris yang dihasilkan dari subquery transaksi jual dengan total 200.000. Kemudian coba kita gunakan operator any. Ya, jadi operator any ini digunakan ketika kita ingin membuat query outer clause where untuk memilih baris yang sesuai dengan kriteria. Nah, dari sedikitnya itu satu nilai di kumpulan hasil subquery. Maksudnya coba kita lihat contohnya, misalnya. Jadi di sini yang dihasilkan itu ada 1, 2, 3, 4, 5 data. Sama sebelumnya, itu subquery-nya ini menghasilkan 3 data atau 3 baris, yaitu 005, 009, dan 010. Coba kita buktikan. Sama. Jadi bedanya itu pada operator in, dia mencetak atau menghasilkan data yang ID faktur jualnya itu dari tabel transaksi jual, di mana totalnya itu 200.000. Jadi yang di outputnya itu dengan total 200.000. Nah, kalau pada operator any, jadi ID faktur jualnya itu lebih besar any, kemudian subquery-nya itu kan ada 3, yaitu 005, 009, dan 010. Jadi yang dihasilkan itu ada 5 data. Nah, coba misalnya operator all. Jadi operator all itu digunakan ketika kita ingin menggunakan query outer clause where untuk memilih baris yang cocok dengan kriteria dari semua nilai kumpulan hasil subquery-nya. Nah, coba kita lihat. Nah, jadi ada 4 data yang dihasilkan dari penyelesaian ID faktur jual lebih kecil all dari subquery yang dihasilkan, yaitu 3 baris. Nah, kemudian exit dan not exit di subquery. Jadi exit itu lawan katanya not exit, yang merupakan 2 klausa yang dapat digunakan ketika menguji kecocokan di subquery. Nah, pengujian exit untuk true atau mencocokkan hasil di subquery. Jadi caranya with subquery. Nah, jadi ada 3 data dengan ID barang-barang 001, 002, dan 003 dengan maksimum harga satuannya itu 54.000, 65.000, dan 75.000. Nah, coba kita contohkan dari fungsi grup, itu ada sum, rata-rata, count, min, maksimum, dan lain-lain. Nah, misalnya contohnya yang pertama yaitu maksimum. Select maksimum dari harga satuan dari tabel barang. Nah, maksimum dari harga satuan dari tabel barang itu 75.000. Kemudian kita ingin mengetahui nilai minimum, yaitu 15.000. Nah, misalnya kita ingin mengetahui jumlah sum, 322.000.
Nah, kemudian misalnya kita ingin mengetahui rata-rata, yaitu 40.250. Nah, kemudian misalnya kita gunakan count. Jadi fungsi count ini dia merupakan ekspresi yang mengembalikan semua nilai non-null pada kolom ekspresi. Nah, select count tujuan dari tabel barang, yaitu 8. Nah, kemudian misalnya ini all ada bintang itu 8. Nah, kita buat misalnya, kita kondisikan misalnya where harga satuannya itu lebih kecil dari 54.000. Dan 5. Kemudian misalnya kita gunakan lagi distinct. Dan select distinct harga barang. Itu ada 8 data. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.